Muslim, kembali lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Buling Mantap Jiwa, yang akan nemenin kamu 30 menit ke depan untuk membahas kisah-kisah inspiratif di para malaikat di sekitar kita. Menyambut 2025, tahun yang baru, semangat yang baru. Tapi kita track back dulu sedikit ke belakang untuk khusus membahas salah satu kisah, tepatnya di bulan lalu, di tahun lalu, di tanggal 26 Desember 2024, yang menjadi salah satu momen yang membuka luka lama. Kenapa? Karena tepat di tanggal tersebut, itu tepat dengan mengenang 20 tahun tsunami Aceh yang sempat mengguncang dunia. Pasti Sobat Muslim juga udah pada tahu kan, tanggal tersebut tuh bener-bener yang gak pernah bisa kita lupain walaupun sudah kelewat 20 tahun. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Dan bener-bener menyisakan luka yang mendalam di hati ribuan orang. Waktu itu tahun 2004 tuh aku masih kecil, masih kelas 4 SD, tapi lihat beritanya di TV aja tuh udah terenyuh banget ya ngelihat, apalagi ngelihat foto dan video yang tersebar di internet. Kita udah nggak perlu nyari-nyari lagi, di TV juga ada, ngelihat gimana air menyapu rumah-rumah warga, dan itu berlangsung bener-bener cukup lama beritanya, jadi kayak Sobat Muslim juga masih teringat sampai sekarang. Waktu itu aku ngeliat di berita, di TV, dinyatakan bahwa sekitar 227.000 orang meninggal dunia. Orang, itu bukan duit kembalian. .227.000 orang meninggal dunia dan 37.000 orang dinyatakan hilang. Bahkan sampai sekarang masih ada yang belum diketemukan loh jasadnya. Aduh, itu orang bukan receh-receh duit. 227.000 orang, banyak banget yang dinyatakan meninggal dunia. Karena kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya mau searching bagaimana kejadian tsunami Aceh di tahun 2004 lalu, bener-bener semuanya rata sama tanah, dan itu bener-bener menyisakan luka banget bagi siapapun yang ngelihat. Apalagi yang pada saat itu memang sudah bisa lihat berita ya, bukan yang masih orok. Aku aja kelas 4 SD itu terngiang banget sampai sekarang. Nah, tragedi ini juga menjadi salah satu bencana kemanusiaan terbesar di Indonesia yang dinyatakan langsung sama Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat itu. Dan sebenarnya kayaknya Sobat Muslim juga udah pada tahu deh, ada kisah seorang anak, salah satu kisah seorang anak penyintas muda, penyintas kecil karena dia masih kecil, yang berhasil selamat dari tsunami Aceh 2004 yang diangkat menjadi film berjudul Hafalan Sholat Delisa. Nah, film ini itu dirilis tahun 2011 yang diperankan oleh cantik Sya Girl, Nirina Zubir dan Reza Rahardian. Film ini mengisahkan tentang penyintas muda bernama Delisa yang berhasil selamat dari tsunami Aceh 2004 yang sedang melakukan tes hafalan sholat pada saat itu. Kemudian disusul oleh gempa dan tsunami yang akhirnya memisahkan Delisa dengan ibu dan kakaknya. Tapi pada akhirnya Delisa melanjutkan hidup bersama ayahnya, tapi dalam keadaan kakinya yang harus diamputasi. Mungkin kalau misalnya Sobat Muslim yang belum pernah nonton, bisa ditonton dulu karena filmnya bagus banget dan memang sedikit banyak akan membawa kita kembali pada tragedi pada saat itu. Jangan lupa hafalan sholat Delisa ya.
Nah ternyata Sobat Muslim, ternyata ya sosok Delisa ini tuh bener-bener ada dan nyata loh. Gak cuma fiksi, gak cuma karakter di novel, gak cuma sebuah karangan belaka. Ternyata Delisa ini bener-bener ada dan nyata, orangnya beneran ada. Nah Delisa ini memiliki nama lengkap Delisa Fitri Rahmadani. Sekarang sudah berusia 27 tahun. Berarti coba, kelahiran berapa tuh Delisa? Nah, Delisa ini seorang penyintas muda, atau yang aku bilang tadi adalah dia seorang penyintas cilik, penyintas kecil, karena waktu itu usianya masih kecil banget, masih sekitar 7 tahun. Dia sempat membagikan cerita tentang pengalaman traumatis yang dialaminya pada saat live acara mengenang dan refleksi 20 tahun tsunami Aceh di kanal YouTube MBA Corporation. Nah, kalau misalnya kalian mau ngelihat bagaimana cerita Delisa secara langsung, bisa langsung dicek aja di ceritanya Delisa di live acara tersebut. Karena masih ada kok rekamannya. Delisa di sini tuh cerita gimana dari awal dia survive, gimana dari awal dia selamat, kemudian bagaimana ceritanya kenapa bisa harus diamputasi kakinya, bagaimana ayahnya akhirnya bertemu dengan Delisa sampai sekarang Delisa sudah menyelesaikan kuliah dan sudah berkarir, sudah tumbuh menjadi anak yang lebih ceria. Itu tuh sudah diceritakan semua sama Delisa. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeliat langsung, jadi bisa dengerin langsung ke rekamannya ya. Nah, pada saat kejadian Delisa ini tinggal di kawasan pesisir Ulele, Banda Aceh bersama ibu dan kakaknya. Nah, sementara ayahnya itu bekerja di Jakarta. Jadi memang dari awal ini Delisa LDRan sama ayahnya. Jadi pada saat kejadian memang Delisa ini hanya bersama ibu dan kakak-kakaknya. Nah kemudian singkat cerita, long story short, pada saat itu ada gempa, terjadilah gempa yang berkekuatan 9,2 skala Richter. 9,2 skala Richter, bagaimana getarnya 9,2 skala Richter yang akhirnya disusul oleh gelombang tsunami yang gelombangnya tuh setinggi 3 kali pohon kelapa. Pohon kelapa aja udah tinggi banget ya. Bayangin pohon kelapa aja udah tinggi banget, ini 3 kalinya pohon kelapa yang akhirnya menghantam wilayah tersebut. Gak kebayang banget berapa tingginya, kita kayak mau ditelan air itu langsung gitu. Ya Allah, gimana seorang anak kecil umur 7 tahun harus mengalami gempa 9,2 skala Richter, kemudian harus melihat tingginya gelombang tsunami dan harus panik-panik ketakutan tuh pasti, aduh nggak bakal bisa lupa. Kita aja yang dengerinnya aja tuh pasti nggak bakal bisa lupa, apalagi Delisa yang mengalaminya secara langsung ya. Nah, dalam keadaan panik dan ketakutan, jelas banget pasti ketakutan, Delisa ini alhamdulillahnya berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan pada potongan kayu. Nah, bagaimana detailnya nanti akan kita bahas pelan-pelan ya. Delisa ini tapi terbawa arus sampai 8 km. Ini udah bukan 8 meter lagi, udah bukan 8 cm lagi, tapi ini 8 km, udah lintas kecamatan dari rumahnya. Udah ganti kecamatan tuh, dia keseret arus sampai ke 8 km. Kalau kita ukur jarak naik motor aja tuh bisa sampai 10-15 menit. Ini 8 km dia keseret arus air. Jauh banget. Delisa itu terseret arus sampai ke sebuah desa di Banda Aceh yang bernama Lemtumen. Ini maaf banget ya Sobat Muslim kalau misalnya penyebutannya agak salah, tapi memang nama desanya ini Lemtumen. Setelah akhirnya Delisa berhasil menyelamatkan diri, berhasil survive dari tragedi tsunami Aceh 2004, selama beberapa hari Delisa dirawat dan dievakuasi oleh seorang warga setempat di desa Lemtumen tadi, yang bernama Bapak Didi namanya. Tapi karena kaki Delisa itu semakin memburuk, maka harus diamputasi sampai 3 kali. Namun dalam segala keterpurukan yang dialami Delisa ya, walaupun dari segala hal yang sedang dialami oleh Delisa, Allah menunjukkan kebesaran nih Sobat Muslim. Ayahnya yang waktu itu berada di Jakarta, akhirnya berhasil kembali ke Aceh pada hari kedua setelah bencana. Jadi H+2 tuh ayahnya udah berhasil kembali ke Aceh. Dan dengan bantuan banyak pihak, Masya Allahnya, Allah ngasih jalan gimana caranya tiba-tiba sang ayah berhasil menemukan Delisa yang pada saat itu keadaannya sedang terluka dan terpisah dengan keluarganya.
Pada akhirnya ayahnya Delisa juga bertemu dengan Bapak Didi yang sudah merawat Delisa beberapa hari setelah Delisa berhasil survive dari arus air yang membawa Delisa 8 km dari rumahnya. Nah, tapi Sobat Muslim, ini kita time skip ke masa sekarang, meskipun jasad ibu dan kakaknya itu tidak ditemukan sampai hari ini ya. Tapi Delisa ini kuat banget. Delisa ini tetap merasa bersyukur karena Delisa itu masih sanggup untuk melanjutkan hidup. Bahkan Delisa merasa kini kualitas hidupnya tuh jauh lebih baik gitu katanya. Karena atas perhatian dan kasih sayang ayahnya dari mulai ketemu di awal Delisa berhasil survive sampai sekarang. Bahkan katanya menurut sumber yang aku baca ya, Delisa itu juga sekarang punya sosok pengganti ibu yang memberikan kasih sayang yang sama seperti ibu kandungnya. Jadi aduh, kita aja ya yang nggak mengalaminya aja yang banyak ngeluh ini tuh masih tetap banyak ngeluh gitu, udah banyak ngeluh masih ngeluh lagi gitu. Ini Delisa yang udah mengalami hal sebanyak itu tuh, dia masih tetap bisa bersyukur walaupun dia sudah kehilangan ibu dan kakaknya, dia hidup hanya berdua bersama ayahnya dan harus kehilangan satu kakinya akibat tragedi tsunami Aceh 2004. Delisa ini masih melanjutkan hidup dengan banyak rasa syukur. Itu teman-teman, bersyukur. Nah, tapi teman-teman Sobat Muslim, sekarang 20 tahun setelah tragedi tsunami, yang jelas pasti Delisa masih dalam proses pemulihan trauma. Ya seperti yang udah aku sebutin tadi di awal, jangankan Delisa yang mengalami langsung, kita aja yang cuma melihat di berita, kita aja yang cuma baca-baca beritanya di internet, itu tuh pasti nggak bakal bisa lupa sama bagaimana waduhnya pada saat itu. Walaupun sudah terlewat 20 tahun ya, tapi masih kebayang-bayang walaupun kita cuma ngeliat di TV, apalagi Delisa yang mengalaminya langsung dan berhasil survive, pasti masih terngiang banget sampai sekarang. Nah, trauma yang mendalam juga pasti dialami oleh banyak penyintas lain. Bahkan ya katanya sampai sekarang itu masih ada orang-orang yang belum berani kembali ke Aceh karena akan membuka lagi luka lamanya dan memilih untuk tidak dulu ke Aceh deh. Bahkan setelah udah 20 tahun ini tuh mereka masih ada yang belum berani ke Aceh gitu. Padahal kondisinya udah berbeda ya sekarangnya, tapi masih belum berani. Kota Banda Aceh dan kota-kota lain di Aceh Barat, terutama Lok Semawe, Porak-Poranda. Bencana gempa semakin mengerikan dengan datangnya gelombang pasang atau tsunami yang dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Nah, penasaran nggak gimana caranya Delisa bisa selamat sampai ketemu ayahnya? Gimana caranya Delisa itu diselamatkan dan dievakuasi oleh Bapak Didi? Gimana Delisa selama menunggu ayahnya? Apa aja yang dilakuin sama Delisa? Bagaimana Delisa sampai harus diamputasi? Bagaimana Delisa melanjutkan hidup sampai sekarang? Dan apa aja yang Delisa lakukan selama setelah survive dari tragedi tsunami Aceh 2004 sampai sekarang? Nah, akan aku bahas habis ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Para Malaikat di Sekitar